Shalom Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Tentunya dalam keadaan baik dan sehat semua. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Jangan menyerah, tetap berjuang dan berharap. Judul renungan pagi ini bersama Ibu Ririn. Pernahkah kita mengalami suatu kebuntuan dalam berpikir? Pikiran buntu itu membuat kita tak dapat berpikir, dan ini menjadi tanda lain bahwa kita tengah berada dalam kondisi super stres. Ketika hal ini melanda, kita tak akan mampu untuk membuat keputusan-keputusan atau melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Tekanan hidup dapat membuat kita menjadi stres dan dapat membuat kepanikan. Contohnya, ketika waktu ujian menghadapi soal-soal yang susah dan waktu tersisa tinggal 5 menit, terus kalian belum bisa menyelesaikan semua soal-soalnya. Gimana tuh perasaan kalian? Kacau, yang pasti panik bukan? Kita mungkin menyerah dan melambaikan tangan di kamera. Keadaan yang kita hadapi saat ini adalah keadaan yang sulit. Kita tidak pernah membayangkan akan menghadapi masalah ini. Masalah yang kita hadapi membuat kita tidak bisa berpikir harus berbuat apa lagi. Mungkin masalah perekonomian, kesehatan, dan kondisi semakin susah. Bagaimana kita dapat melaluinya? Sampai kapan keadaan ini akan berakhir? Eits, ingat, sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar loh bagaimana kita menghadapi saat-saat susah yang sedang kita hadapi. Jangan menyerah. Tetap berjuang karena Tuhan akan menolong. Mari kita belajar bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Kita sama-sama buka dalam kitab Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Sudah ketemu semua? Erlangga sudah menemukan? Baik. Tuhan berfirman kepada Musa supaya orang-orang Israel berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga mengeraskan hati Firaun sehingga ia dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Situasi semakin menegangkan ketika kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya bergerak dan menyusul mereka. Lalu ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 9-10. Mereka merasa berada di posisi yang terhimpit. Ketika maju harus menghadapi laut dan tidak mungkin mereka harus berenang karena tidak ada kapal atau perahu. Atau mundur. Mundur pun mereka pasti akan mati. Situasi yang sangat sulit. Istilahnya maju kena, mundur kena. Kemudian mereka mengeluh kepada Musa dan mulai menyalahkan Musa karena situasi ini. Ayat 12 dan 13. Tuhan mengizinkan situasi yang sulit ada dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Ia akan menolong kita tepat pada waktu Tuhan. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab
Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat 14-15. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengulurkan tongkatnya sehingga laut terbelah dan orang-orang Israel dapat menyeberang dan berjalan di tengah-tengah laut. Dan ketika Firaun dan pasukannya mengejar sampai di tengah-tengah laut, Tuhan berfirman kepada Musa untuk kembali mengulurkan tongkatnya sehingga air berbalik meliputi orang Mesir, dan Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak, Ibu guru dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari kisah di atas mengajarkan kepada kita, jika mengalami situasi yang sulit mendesak kita sehingga kita berpikir sudah tidak ada jalan keluar dan membuat kita menyerah, izinkanlah Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Tuhan, Engkau telah melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kiranya Tuhan juga akan melepaskan kami dari setiap perkara yang kami hadapi. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengasihi-Mu dalam setiap keadaan. Ajar kami tetap tekun untuk berjuang dan berikan kami kekuatan dalam menghadapi situasi permasalahan yang ada dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu guru dan anak-anak. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.